Selamat pagi teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Turen Hasugian. Terima kasih sudah mau menonton video ini, dan buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya supaya teman-teman menjadi orang yang pertama yang akan mendapat notifikasi untuk video-video terbaru saya. Dan pastinya supaya channel ini bisa semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat kalian. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai soal solstice, di mana materinya adalah mengenai peluang yang muncul di tahun 2016. Semoga teman-teman menikmatinya. Ini soal pertama kita dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 hendak dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda yang lebih kecil dari 840 tetapi lebih besar dari 630. Banyaknya bilangan yang memenuhi ketentuan tersebut adalah. Baiklah teman-teman, kita lihat di sini yang angka yang dibentuk itu adalah dari angka 2, 3, 4 sampai dengan 9. Katanya lebih kecil atau lebih besar dari 630 dan lebih kecil dari 840. Berarti inilah dia. Jika angka ratusan, angka 6, kemudian nanti di sini ada angka 7 dan ada angka 8. Coba bagaimana kalau angka ratusannya angka 6? Jadi kira-kira berapa bilangan di sana? Jadi angka ratusan di sini angka 6, angka 6 ada satu angka. Jadi kita buat di sini ini untuk ratusan ya. Ini untuk puluhan dan ini untuk satuan. Kemudian di kolom puluhan ada berapa angka saja yang bisa? Berarti otomatis yang di atas 630. Berarti 632, 634, berarti atau bisa juga 64 sekian, 65 sekian. Ada 7 angka yang bisa. Tetapi ingat di sini katanya angkanya adalah angka berbeda. Berarti angka 6 tidak bisa kita ikutkan lagi. Jadi tinggal berapa angka lagi? Ini 3 dan ini 3, berarti ada 6 angka di sini. Oke. Kemudian untuk di satuan, andaikan kita pilih angka 6 tadi sudah, andaikan kita pilih yang ini, berarti berapa angka lagi yang bisa kita isi di kolom satuannya? Berarti tinggal di sini 3, yang ini 3, berarti ada 6 angka lagi. Sehingga jika angka ratusannya ada 6, maka ada 36 cara yang bisa kita lakukan, atau ada 36 kombinasi susunan angka yang bisa. Kemudian jika angka ratusannya adalah angka 7. Jadi coba kita cek lagi. Ini untuk kolom ratusan, puluhan, dan satuan. Berarti di sini 1 karena 700 sekian kan gitu ya. Kemudian di kolom puluhan bisa terserah berapa saja lah ya. Andaikan ini sudah kita habiskan tadi, berarti tinggal berapa angka lagi? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Berarti ada 7 angka. Andaikan ini sudah kita pakai, kemudian 8-nya juga kita pakai, tinggal 6 angka sehingga menghasilkan 42 bilangan. Kemudian apabila angka ratusannya 8. Kalau angka ratusannya 8, ingat dia harus lebih kecil dari 840. Berarti di sini angka ratusannya 1, yaitu angka 8. Kemudian yang lebih kecil dari 84 berarti hanya ada 2 angka ya, yaitu 2 dan 3. Berarti hanya ada 2 angka yang mungkin memenuhi di sini. Andaikan sudah kita gunakan tadi angka 8-nya, kemudian kita gunakan 3, berarti berapa angka lagi yang bisa di kolom satuannya? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tinggal kita kalikan, ada 12 bilangan. Sehingga inilah totalnya yang kita jumlahkan. 36 tambah 42, 88 ditambah 12, yaitu 90 bilangan. Sehingga opsinya yang memenuhi adalah option D. Banyaknya bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka berbeda yang disusun dari angka 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ini berarti ada 6 angka, dan ingat bilangannya harus ganjil. Ada katanya 3 angka berbeda. Kita buat dulu kolomnya. Ini untuk kolom ratusan, puluhan, dan satuan ya. Karena dia
syaratnya harus ganjil, berarti kita harus berangkat dari satuannya. Kenapa dari satuan kita berangkat? Karena suatu bilangan bisa kita ketahui dia ganjil atau genap dari satuannya. Jadi yang bisa kita isi di kolom satuannya yaitu yang membuat dia ganjil 3, 5, dan 7. Berarti hanya ada 3 bilangan. Oke. Karena dia 3 angka berbeda, sudah digunakan satu di satuan. Andaikan 3-nya sudah kita gunakan, berarti di kolom puluhan tinggal berapa angka lagi? 2, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 5 angka lagi ya. Kemudian sudah digunakan satu, andaikan ini yang kita gunakan di puluhannya, berarti tinggal berapa angka lagi untuk di satuan? 2, 5, 7, 8. Berarti tinggal 4 angka, dan inilah tinggal kita kalikan. 4 dikali 5 dikali 3, ini 20 dikali 3, 60 bilangan. Jadi option yang memenuhi adalah D. Soal berikutnya, A, B, C, D, dan E akan berfoto bersama secara berdampingan. Peluang A dan B tidak bersebelahan adalah. Oke, yang perlu kita perhatikan di sini adalah tidak bersebelahan. Berarti biar lebih gampang kita nanti tentukan hasilnya, kita cari dulu apabila A dan B bersebelahan ya. Apabila A dan B bersebelahan, coba kita buat dulu kemungkinan posisi mereka A, B, dan BA. Kan hanya ini kemungkinan mereka berdua bersebelahan, A dan B, BA, berarti ada 2 cara. Kemudian di sini ada 1, 2, 3. A dan B bisa saja berpindah kemari, bisa kemari, bisa juga kemari. Berarti yang setelah kita hitung posisi A dan B, ini jadi kita hitung 1. Ya, ini kita hitung 1 tambah 3 lagi orang di sini yaitu B, C, D, dan E-nya. Sehingga ini nanti jadi sama dengan 4 faktorial. Itulah kalau banyaknya cara mereka A dan B bersebelahan, ya. Sehingga peluang A dan B tidak bersebelahan. Pastinya itu nanti kita gunakan komplement, yaitu 1 dikurang peluang A dan B-nya bersebelahan ya. A, B bersebelahan. Sama dia dengan 1 dikurang. Kalau tadi dia bersebelahan adalah 2 dikali 4 faktorial, tetapi karena dia peluang, berarti kita hitung dulu NS-nya, di mana NS-nya atau banyaknya ruang sampel di sini nanti adalah ada 5 orang akan berfoto bersama, berarti itu adalah 5 faktorial. Sehingga di sini per 5 faktorial. Sama ini nanti dengan 1 dikurang 2 kali 4 faktorial. 5 faktorial artinya adalah 5 dikali 4 faktorial. Jadi bisa kita habiskan faktorialnya, 4 faktorial tinggal 1 dikurang 2 per 5, yaitu 3 per 5. Soal berikutnya, dalam sebuah keranjang A yang berisi 5 buah mangga, 2 buah diantaranya busuk. Dalam keranjang B yang berisi 6 buah apel, 1 diantaranya busuk. Ibu menghendaki 2 buah mangga dan 2 buah apel yang baik. Peluangnya adalah. Oke, coba kita buat dulu. Andaikan ini adalah keranjangnya, ini yang A, kemudian ada keranjang B. Yang A berarti dia mangga, yang ini dia apel. Katanya 5 buah mangga. Keranjang A ini berisi 5 buah mangga dan 2 busuk. Berarti ada yang 3 yang baik, 2 busuk. Kita buat saja rusak ya, R. Oke, kemudian di keranjang B ada 6 buah apel, 1 busuk. Berarti 5 dia apel yang baik dan 1 yang rusaknya atau yang busuk. Karena yang diminta adalah 2 buah mangga dan 2 buah apel. Berarti peluang diambil 2 buah mangga dari sini adalah kombinasi 2 diambil dari mangga yang baiknya ada 3 per kombinasi 2 dari keseluruhan ada berapa nih? 5 ya.
dikalikan. Kemudian dari sini apelnya katanya juga 2 yang baik. Berarti diambil 2 dari berapa yang baiknya, ada 5 per kombinasi 2 dari total keseluruhannya adalah 6. Sehingga dari sini bisa kita habiskan, ini habis. Kemudian kombinasi 2, 3 itu nanti sama saja dengan 3 dikali 2 per 2 per kombinasi 2, 6. 6 dikali 5 per 2. 2-nya kita habiskan. Kemudian ini juga kita habiskan. Jadi tinggal 1 per 5. Kemudian kita lihat soal berikutnya. 7 orang anggota sebuah klub diskusi bersepakat untuk berdiskusi setiap hari pada saat makan siang di restoran dengan meja bundar. Mereka memutuskan untuk duduk sedemikian rupa sehingga setiap anggota memiliki tetangga duduk yang berbeda setiap makan siang. Maka mereka dapat melakukan hal ini selama berapa hari berturut-turut. Oke. Untuk soal seperti ini, apabila n-nya ganjil, maka rumusnya nanti adalah n kurang 1 per 2. Apabila nanti n-nya genap, rumusnya nanti adalah n kurang 2 per 2. N itu apa? Itulah berapa orang yang duduk. Kalau soalnya seperti ini, ya, inilah rumus yang kita gunakan, di mana rumus ini diperoleh sebenarnya kalau di SMA ini belum dipelajari, ini dipelajari di materi kuliah. Ketika kita apabila masuk di jurusan matematika atau mungkin di STIS mungkin ya dipelajari, itu nanti belajar teori graf, di mana dalam teori graf ini adalah sirkuit Hamilton. Oke, jadi mengenai teori graf atau sirkuit Hamilton ini tidak usah saya perpanjang di sini karena ini bukan materi-materi SMA. Sehingga langsung saja saya buat apabila n-nya ganjil, n kurang 1 per 2, untuk n-nya genap, n kurang 2 per 2. Di sini ada katanya 7 orang anggota klub, berarti ganjil ya, n-nya sama dengan 7. Sehingga mereka dapat melakukan ini selama hari berturut-turut adalah 7 kurang 1 per 2 atau sama dengan 3 hari. Sehingga jawabannya adalah A. Soal terakhir untuk 2016 mengenai peluang dan kombinatorika. Faiz memiliki 3 bola tenis dan 3 kotak penyimpanan bola tenis yang masing-masing kotak dapat menyimpan 10 buah bola tenis. Maka banyak cara menyimpan 3 buah bola tenis dalam 3 kotak tersebut adalah. Oke, kita lihat di sini ada 3 bola. Kemudian ada 3 kotak. Dan 1 kotak bisa berisi 10 buah bola tenis. Maka banyak cara menyimpan 3 bola ini. Ini sebenarnya kan kalau dalam kehidupan sehari-hari ya ngapain kita bagi-bagi ya. Langsung saja kita masukkan sebenarnya ketiga bola ke dalam 1 kotak atau terserah kita lah. Yang penting ada di kotak. Tetapi karena soalnya diminta seperti ini, ada berapa cara, maka ada kemungkinan ketiga bolanya dimasukkan ke dalam 1 kotak, atau ada 2 bola di kotak pertama, 1 bola di kotak kedua, dan seterusnya. Dan ada kemungkinan dibagi 3 bolanya 1 di masing-masing kotak. Sehingga bisa kita bagi di sini apabila 3 bolanya dimasukkan sekaligus ya, 3 bola sekaligus dalam 1 kotak. Itu maksudnya ini 3 bola sekaligus. Berarti banyak cara di sini nanti adalah ada 3 cara. Kenapa 3? Sekaligus dimasukkan ke kotak pertama, kemudian ke kotak kedua, kemudian ke kotak ketiga. Atau ini sama saja dengan kombinasi 1-3. Kenapa 1-3? Karena 3 bolanya kita hitung jadi 1 kesatuan, dipilih atau dimasukkan ke 3 kotak ya. Kemudian apabila kita bagi 2 bola dan 1 bola. Oke, bagaimana kira-kira ini? Untuk memasukkan 2 bola ke dalam 1 kotak, berarti ada kita pilih 2 bola dari 3 ya. Atau memilih 1 dari 3 itu kan sama saja dengan ini.
Jadi tinggal kita kali 2 saja, maka hasilnya sama ini dengan 6. Oke, kemudian kalau kita buat satu bola masing-masing ke satu kotak. Untuk yang ini bisa nanti kita buat otomatis satu cara saja. Maka totalnya tinggal kita jumlah 3 tambah 6 tambah 1 adalah 10. Jadi opsinya B. Jadi teman-teman semua, untuk soal 2016 ada 6 soal peluang. Menurut saya itu sudah termasuk sangat banyak untuk satu materi ya. Jadi teman-teman coba belajar mengenai peluang lagi. Mana tahu di tahun 2020 ada beberapa soal juga soal peluang yang dimunculkan. Jadi teman-teman bisa lebih gampang untuk mengerjakannya. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan mengenai soal-soal STIS seperti yang sudah saya buat di video ini, bisa nanti teman-teman buat di kolom komentar. Saya sangat berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau mencoba sekolah kedinasan khususnya STIS. Jadi tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa berdoa. Semoga kalian bisa mendapatkan yang terbaik di tahun ini. Terima kasih dan selamat pagi.